saya harus melakukan swab satu kali lagi untuk memastikan bahwa saya negatif untuk kedua kalinya. Jadi hasil ini sudah memberikan indikasi bahwa saya negatif dari COVID-19, tapi saya harus melakukan swab lagi sekali lagi untuk membuktikan bahwa saya betul-betul negatif COVID. Hasil pertama saya adalah positif. Ini di sini mengatakan jumlah virus dalam tubuh saya itu tidak terlalu besar, sehingga waktu dites yang kedua kali hasilnya sudah negatif. Saya periksa sendiri, toraks, CT scan dan sebagainya. Pesan saya kepada teman-teman, yang pertama jangan panik kalau pada saat Anda tervonis atau dilaporkan bahwa Anda positif daripada virus corona ini, karena di dalam tubuh kita ada namanya B cell dan T cell. B cell itu adalah antibodi kita. T cell itu adalah untuk menghilangkan sel-sel atau virus-virus corona. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah panik, tidak usah berdiam bersembunyi kemudian kita parno begitu. Jadi yang paling penting buat kita adalah menyampaikan kepada publik bahwa kita terkena COVID dan kita menyampaikan kondisi kita, mengecek diri kita secara teratur, dan kita harus waspada jangan sampai kita menjangkitkan orang lain, khususnya orang tua yang memiliki penyakit-penyakit bawaan. Teman-teman sekalian, pertama saya ingin menyampaikan bahwa besok atau satu hari lagi kita akan melakukan pendaftaran. Beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan mulai dari mungkin pendaftaran ke partai-partai pendukung, kemudian kita mendapatkan rekomendasi, kemudian kita mendapatkan B1 KWK, dan kemudian kita mendeklarasikan pasangan Api Rahman ini bagian dari proses-proses yang kita laksanakan yang sifatnya adalah proses-proses politik. Tentunya proses politik ini akan berjalan terus sampai besok pendaftaran di KPUD. Kita berharap semuanya lancar dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, tentunya kita berharap bahwa dalam pendaftaran besok kita mengharapkan antusiasme dari partai pendukung dan juga relawan. Kita berharap bahwa semangat dan juga harapan yang telah kita pesankan kepada masyarakat, antusiasme yang kita telah pesankan kepada masyarakat, itu semuanya merasakan denyut daripada tim pemenangan Api Rahman, tim daripada partai yang tentunya ada sekretariat bersama, dan juga tim pemenangan di mana yang saya pimpin langsung, dan juga ada Ibu Disa, Pak Solihin, dan semuanya. Kita berharap bahwa semangat ini, momentum ini tidak boleh putus sampai pemilihan 9 Desember yang akan datang. Karena momentum adalah sangat penting di dalam memenangkan pilkada dan juga pemilihan-pemilihan di mana-mana saja. Pengalaman saya pada saat kita mendapatkan momentum, dan saya kira teman-teman semua merasakan momentum itu ada, dan kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat di lapangan yang begitu besar ingin memenangkan Api Rahman. Itu adalah sebuah momentum. Momentum harus dipelihara, momentum harus dijaga. Oleh karena itu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita harus memaintain yang namanya momentum. Akan ada isu-isu negatif yang akan kita terima, itu harus kita contain, harus kita eliminir, tapi kita fokus, ya kita harus tetap dalam track bahwa kita menjaga momentum. Momentum ini tidak mudah kita dapatkan. Momentum itu sesuatu yang sulit kita sampaikan kalau tidak ada suatu spirit dan juga harapan baru untuk mengasah. Pesan politik dari Api Rahman jelas, yaitu memberantas atau menghilangkan atau mengurangi COVID-19. Dan itu jelas, karena ini adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi masyarakat kita. Yang kedua, pesan ekonomi. Jelas bahwa insentif fiskal, insentif pajak dan sebagainya akan diberikan oleh Api Rahman. Dua, tema
daripada kampanye kita itu adalah pesan politik yang sangat ringan, dapat diterima oleh masyarakat kelas bawah, dan kita pasti akan terus memberikan pesan-pesan ini kepada masyarakat. Kita telah mengaktifasi namanya Duta Sehat. Nanti Duta Sehat ini akan membagikan masker. Kita juga telah mengirimkan masker. Ya, hari ini saya kira ada 50.000 masker. Saya ada pesan 2 juta masker untuk dibagikan kepada relawan-relawan dan disampaikan kepada masyarakat bahwa Api Rahman peduli terhadap kesehatan. Dan juga kita akan mengaktifkan yang namanya Satgas Kesehatan, di mana kita akan melakukan disinfektan ke rumah-rumah ibadah, masjid, gereja, kuil, dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya mari kita kerja keras, kita berikhtiar, kita ikhlas bekerja, kita melakukan kerja-kerja berdasarkan data, berdasarkan target. Kita mengklasterkan kerja-kerja ini dengan baik. Kita tahu peta-peta di mana kantong suara Api Rahman atau Api Cijo 2018. Kita tahu peta-peta di mana kekalahan Api Cijo atau kekalahan Api di 2018. Kita tahu semuanya. Nah, itu yang harus kita datangi berkali-kali, itu yang harus kita kunjungi berkali-kali. Kita harus bertemu dengan masyarakat.